warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Delopa dari kelas 2F, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Hak Asasi Manusia tidak diberikan oleh negara, tetapi negara bertugas menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut melalui hukum dan kebijakan di Indonesia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara, tetapi negara bertugas menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut melalui hukum dan kebijakan di Indonesia. Hak asasi manusia dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 28A sampai dengan 28J. Dan dalam undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia oleh negara. Di antaranya penyiksaan oleh aparat, misalnya penganiayaan tahanan oleh polisi, penghilangan orang secara paksa seperti yang terjadi pada kasus aktivis 1998. Pembunuhan di luar proses hukum, pembatasan kebebasan berpendapat seperti penangkapan jurnalis, diskriminasi oleh kebijakan negara seperti pengucilan kelompok minoritas, penggusuran paksa tanpa ganti rugi yang melanggar hak atas tempat tinggal. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia oleh masyarakat, di antaranya kekerasan berbasis gender dan KDRT, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, perundungan dan kekerasan psikologis baik di sekolah maupun di dunia kerja. Diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti disabilitas atau minoritas agama. Eksploitasi pekerja dan pekerja anak seperti anak bekerja di pabrik berbahaya, perdagangan manusia terutama perempuan dan anak, perusakan lingkungan yang mengancam hak hidup dan kesehatan masyarakat. Mengapa pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi? Ada beberapa faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia, antara lain: 1. Penyalahgunaan kekuasaan terutama oleh aparat atau pemerintah yang represif. 2. Lemahnya sistem hukum dan budaya impunitas di mana pelaku tidak dihukum. 3. Kurangnya pendidikan dan kesadaran hak asasi manusia di kalangan masyarakat. 4. Faktor sosial dan budaya seperti patriarki, rasisme, atau intoleransi agama. 5. Kesenjangan ekonomi yang membuat kelompok miskin kesulitan mengakses hak dasar. 6. Konflik bersenjata dan separatisme yang sering mengorbankan warga sipil. 7. Kepentingan ekonomi dan kapitalisme global, di mana hak asasi manusia dikorbankan dalam bisnis. Selanjutnya yaitu peran negara dan masyarakat dalam menegakkan hak asasi manusia. Peran negara menjamin hak asasi manusia dalam konstitusi dan hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Membentuk lembaga perlindungan hak asasi manusia seperti Komnas Hak Asasi Manusia dan Komnas Perempuan. Menindak pelaku pelanggaran hak asasi manusia melalui sistem peradilan dan pengadilan hak asasi manusia. Menjadikan pendidikan hak asasi manusia terutama untuk siswa dan aparat negara. Menjamin hak dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Berkomitmen pada konvensi internasional seperti Kovenant Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Peran masyarakat menghormati hak orang lain dan hidup damai tanpa diskriminasi, melaporkan pelanggaran hak asasi manusia kepada lembaga berwenang atau media, mengedukasi masyarakat tentang hak asasi manusia melalui kampanye dan diskusi. Aktif dalam
Demokrasi seperti memilih pemimpin yang pro hak asasi manusia dan ikut mengawasi kebijakan publik. Terlihat dalam komunitas atau LSM yang bergerak dalam advokasi dan perlindungan hak asasi manusia. Upaya melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia antara lain menyusun dan menegakkan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, menindak pelanggar hak asasi manusia secara adil dan transparan, mendirikan dan memperkuat lembaga hak asasi manusia, menyediakan pendidikan hak asasi manusia di sekolah dan masyarakat, melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan perlindungan kepada korban, menyebarkan nilai-nilai toleransi, kesetaraan, dan kemanusiaan, mendorong kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia internasional. Kesimpulannya adalah, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak. Namun, pelanggaran hak asasi manusia masih sering terjadi karena banyaknya faktor seperti kekuasaan yang disalahgunakan, hukum yang lemah, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk menciptakan kehidupan yang adil dan bermartabat, diperlukan sinergi antara negara, masyarakat, individu. Hak asasi manusia bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk diperjuangkan dan ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari agar semua orang bisa hidup dengan aman serta dan dihargai martabatnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip, 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 tip.